Halo guys, dengan saya Yakob dan sekarang ini saya lagi dalam perjalanan tapi mungkin karena macet di jalan tol Tangerang Jakarta, jadi saya memutuskan untuk saya melakukan pembuatan video konten mengenai digital marketing di sekarang ini ya, karena sambil mengisi waktu luang karena macet ya. Oke. Nah, jadi saya ingin membahas men-sharingkan mengenai digital marketing. Nah, digital marketing memang sekarang ini memang sangat banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, tetapi kadang-kadang kalau guys perhatiin, ada banyak sekali perusahaan yang memberikan data dan juga memberikan informasi. Ya, jadi kalau setiap guys ngelihat di konten sosial media mereka gitu ya, ada yang dimana mereka memberikan data-data untuk menunjang sebuah keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Tetapi ada juga perusahaan yang memberikan informasi mengenai penjelasan terhadap suatu produk dan lain sebagainya. Nah, supaya tidak membuat bingung, mungkin saya akan menceritakan mengenai apa sih perbedaan, akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa perbedaan data dengan informasi. Nah, kalau data itu adalah merupakan kumpulan dari fakta-fakta yang ada dan kemudian dirangkum dari fakta yang ada menjadi data. Ya, jadi fakta-fakta yang ada dikumpulkan kemudian dirangkum menjadi sebuah data atau sekumpulan data. Ya, karena data datangnya dari fakta. Nah, kemudian yang dimaksud dengan informasi adalah yang merupakan kumpulan dari data-data tersebut diolah dan menjadi satu kesimpulan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti contohnya, data yang ada adalah Jakarta sekarang ini sudah meningkat kembali pertumbuhan ekonominya. Nah, pertumbuhan ekonomi datanya adalah sebesar, misalkan contohnya, karena saya melihat di tol sekarang sudah macet ya, yang ke arah Jakarta dan sebaliknya ke arah Tangerang sudah macet, sehingga berdasarkan data maka trafik yang dari Tangerang ke Jakarta maupun Jakarta ke Tangerang mengalami peningkatan sebesar berapa persen. Nah, itu kalau ada mengatakan angka, berarti itu adalah data. Nah, tetapi kalau informasi adalah memberikan satu kesimpulan yang sudah diolah, misalkan contohnya, pertumbuhan ekonomi yang ada di Kuningan sudah mengalami peningkatan pesat sehingga untuk melakukan transaksi, melakukan kegiatan ekonomi di daerah Kuningan, Jakarta sudah semakin meningkat. Nah, itu adalah informasi meningkat, seperti contohnya ada sudah banyak, sudah ramai dan lain sebagainya, dan itu adalah merupakan informasi. Nah, apa perbedaan antara data dengan informasi jadinya? Ya, kalau data merupakan fakta-fakta yang ada gitu ya. Tetapi kalau suatu saat tadi informasi sudah tidak mengatakan lagi ada trafik, ada peningkatan trafik jalan gitu ya, sudah tidak dibicarakan, tapi sudah kesimpulan akhirnya bahwa sekarang ini orang sudah menuju ke daerah Kuningan, ke daerah CBD gitu ya, untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, jadi artinya suatu saat kalau kita gabungkan dengan digital marketing, maka ini menjadi hal yang sangat menarik. Karena suatu saat kita memberikan informasi maupun memberikan data, itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh calon customer atau customer kita atau audiens kita atau bahkan calon audiens kita. Nah, bagaimana caranya supaya mereka lebih tertarik? Nah, jadi suatu saat kita memberikan data, maka itu adalah memberikan sebuah spesifikasi, memberikan sebuah hasil dari fakta yang sudah kita temukan, dan kemudian kita kumpulkan itu menjadi sebuah data yang memberikan, contohnya ada persentase, ada jumlah, dan lain sebagainya, sehingga membuat orang istilahnya seperti spesifikasi gitu ya. Itu adalah data. Dan kalau misalkan informasi adalah bagaimana yang dirasakan ya, kita bisa menularkan atau memberikan influence kepada audiens atau calon customer ataupun customer kita adalah untuk supaya mereka bisa mengerti tentang apa yang dirasakan oleh perusahaan yang kemudian diturunkan ke dalam bentuk konten media sosial yang bisa kita lihat.
Saya ingin mengambil salah satu contoh, misalkan adalah smartphone, ya. Kadang-kadang ada beberapa saat satu produk smartphone itu mereka memberikan data. Data yaitu apa? Spesifikasi. Spesifikasinya secara detail, dia punya layar ukuran berapa inch, kemudian ukuran untuk memorinya, dan lain sebagainya. Sehingga mereka akan melihat kalau untuk orang yang membutuhkan misalkan kamera sampai 48 megapiksel gitu ya, itu berarti artinya, oh ini ada smartphone yang punya kamera yang sesuai dengan apa yang mau dibutuhkan oleh customer gitu ya. Itu adalah sebagai kebutuhan customer. Nah, tetapi kalau informasi adalah yang dilihat oleh digital marketing, itu adalah apa yang menjadi satu perasaan, feeling yang muncul, yang hasil dari contoh kamera. Jadi bisa saja hasil dari kamera, hasil dari performance, misalkan kalau smartphone-nya dimain untuk game, mobile game gitu ya, sehingga smartphone-nya menjadi lebih kuat. Dan kalau kita perhatikan reviewer-reviewer pun juga memberikan kesimpulannya berdasarkan fakta dan berdasarkan experience yang mereka alami. Nah, jadi guys, yang namanya digital marketing tidak lepas dari data dan informasi. Nah, ada satu lagi kata yang menjadi menarik untuk bagaimana kita menuangkan ke dalam digital marketing, yaitu knowledge. Nah, jadi bagaimana supaya knowledge itu bisa menjadi berperan penting di dalam digital marketing, maka adanya perpaduan antara data dengan informasi. Dengan adanya knowledge, maka memberikan satu pengetahuan yang tidak hanya sekedar datanya saja, tidak hanya sekedar menyebutkan spesifikasinya, tapi juga memberikan experience, memberikan pengalaman. Dengan adanya knowledge, maka kita bisa mentransfer knowledge tersebut dari knowledge yang ada di dalam perusahaan atau di dalam organisasi, ya, untuk supaya dipindahkan informasinya agar dapat diterima dengan baik oleh customer. Nah, ini menarik sekali ya, guys. Jadi, suatu saat kita berbicara mengenai digital marketing, bukan kita hanya sekedar menampilkan konten, bukan sekedar hanya kita memposting konten saja, tetapi tidak tahu yang penting lah, ya udahlah ya konten, yang penting ada aja deh konten untuk supaya ramai. Lebih baik mendingan kita tidak terlalu banyak konten, tetapi setiap konten itu memiliki yang berarti. Sehingga suatu saat orang melihat, memberikan komen, memberikan pesan, memberikan kesan yang membuat orang itu merasa menghargai, mengapresiasi terhadap satu konten. Daripada kita punya konten banyak gitu ya, tapi yang like, yang engage, yang like, yang untuk melakukan komen sedikit atau bahkan tidak ada. Lebih baik ada orang yang di satu konten tapi bisa memiliki diskusi, yaitu dengan adanya komen, adanya komentar. Nah, dengan adanya komentar, maka ada transfer knowledge yang bisa diberikan kepada customer, dan customer menjadi lebih bahagia, ada feelingnya juga. Ya, makanya kalau saya boleh katakan berdasarkan persepsi saya, yang namanya data, kalau jadi dari dua itu, data itu adalah merupakan sebuah spesifikasi ya yang bisa kita berikan kepada customer. Tetapi kalau dari informasi itu adalah merupakan feeling, merupakan pengalaman, merupakan perasaan yang bisa kita tuangkan kepada customer, sehingga customer akan merasa lebih puas untuk mendengarkan penjelasan dari kita. Dan bahkan kalau kita tanya jawab, customer bertanya dengan kita, maka kita akan menjawabnya dengan baik. Itu mungkin pesan dari saya untuk di dalam digital marketing. Digital marketing ada sangat banyak. Kalau misalkan guys suka dengan video ini, konten video ini, maka jangan ragu untuk like. Dan kemudian kalau guys ingin ada pertanyaan atau seputar apapun tentang digital marketing, jangan takut, bisa ketik komentar Anda untuk supaya nanti saya balas. Dan kemudian dari komentar Anda yang menarik, maka saya akan membuat konten untuk menjelaskannya. Ya, dari setiap konten yang menjelaskannya, maka saya akan memberikan giveaway. Ya, jadi jangan
ragu untuk memberikan komentar di bawah supaya kita bisa dapat berdiskusi dengan saya ya. Oke, akhir kata, karena ini kebetulan akhir perjalanan saya sudah lancar dan saya senang sekali bisa berbicara konten ini, video ini, dan berbicara kepada guys semua. Terima kasih untuk perhatian dan sudah menonton video ini. Klik subscribe untuk bisa melihat video berikutnya dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau video saya sudah ada yang diupload lagi untuk dapat mendapatkan pengetahuan yang baru. Oke, akhir kata dengan saya Yakob. Terima kasih dan tetap semangat, tetap sehat selalu dan sampai jumpa. Macet lagi rupanya. Oke.